Salam sahabat di balik mata kamera. Hari ini mata kamera akan menghadirkan sosok inspirasi. Kira-kira siapa ya? Kita langsung aja hadap ke dia. Halo Laila. Laila, kita nyantai gimana nih? Kita ngopi-ngopi atau apa gitu minum ya? Nah, kita akan tanya-tanya tentang seputar karir dari seorang Laila. Kira-kira pertanyaan apa yang bakalan kita lontarkan? Terus saksikan di balik mata kamera. Dia adalah seorang artis, foto model, terus juga pemain film, pokoknya banyak hal lainnya yang dia udah raih. Berita kali ini datang dari pemain sepak bola paling fenomenal saat ini. Baby, I'ma keep you in a friend zone. I'ma let all your friends know. I'ma let the check blow. I'ma let the check blow. Fake hoes, yeah, test those. Get money like, let's go. I'ma let the check blow. Baby, I'ma keep you in a friend zone. Jadi guys, gue sama Laila ini kita terakhir ketemu itu 1 tahun yang lalu, ada nggak ya Laila? Iya, sekitar Iya. 1 tahun ya. Di salah satu FTV ya kemarin. Iya. Dan Sinetron. Sinetron. Ya. Kesibukannya apa sekarang Laila? Sekarang lagi photoshoot. Photoshoot. Iya, terus nanti mau, insya Allah mau web series juga. Oh ya? Ya, Tahun ini? tahun ini. Menarik banget nih. Jadi buat kalian yang terobsesi untuk menjadi foto model, kita langsung tanya-tanya sama Laila. Laila, kalau untuk menjadi seorang foto model tuh gimana caranya? Apakah memang harus badannya tinggi kah? Oke. Atau seperti apa? Menurut Laila sendiri gimana? Oke, sebenarnya modeling kan identik sama tinggi, proporsional, terus wajah kulitnya yang khas gitu kan biasanya. Itu benar, sah-sah aja sih kalau di dunia pemotretan gitu kan, photoshoot, model. Tapi zaman now gitu kan nggak? Zaman sekarang? Iya, zaman sekarang. Kalau yang tinggi dia klasifikasinya bisa buat catwalk gitu kan. Kalau yang seaku nih, ini SNI-nya Indonesia ya gitu kan. Kita bisa ambil buat photoshoot produk gitu kan. Kita bisa ambil buat kalender, majalah, magazine, itu oke aja. Oke. Jadi nggak ada spesifikasi yang gimana. Yang penting yang pertama dia punya karakter. Yang kedua tetap tinggi badan, berat badan tetap harus ideal sih, enggak. Terus warna kulit biasanya semakin dia khas itu malah lebih menjual gitu. Semakin berkarakter. Semakin berkarakter gitu. Terus yang paling penting attitude tetap. Gitu. Itu. Iya. Berarti Laila ini udah berkarir di dunia entertain itu udah berapa lama nih? Dari umur 19 tahun. 19 tahun. Berarti Asli 2000 mana? berapa tuh? Asli itu Jakarta nggak? Jakarta. Jadi memang awalnya iseng-iseng doang nggak atau apa? Atau karena dorongan teman-teman atau keluarga gitu? Justru pertama-tama itu karena memang dari teman-teman ya, diajak, terus aku casting tuh di majalah, casting terus masuk, terus udah lanjut continue sampai sekarang kayak gitu. Jadi karena ini ya, awalnya casting ya, Iya. terus akhirnya lari ke film. Iya, dari situ. Iya, dari baru situ ya, berarti up, awalnya mau foto ya dulu Startnya ya? dari photoshoot nggak? Gitu. Nah paling jauh itu photoshoot di mana? Photoshoot paling jauh Kamboja ya. Kamboja. Kamboja. Oh jadi udah ini ya, udah kelasnya udah luar negeri nih coy. Enggak, masih Asia lah enggak. Nah, Belum Europe, oke. belum apa, belum. Dari misalnya nih, dari foto model ya, terus sinetron dan lain-lain, kamu sukanya lebih kemana sebenarnya kalau ditanya kayak gitu? Oke, sukanya ya. Sebenarnya semua peran, kalau dikasih peran tuh pasti aku suka, aku akan menyukai itu gitu loh. Karena kalau aku tidak menyukai itu pasti aku akan kayak ya udah. Keterpaksaan ya? Terpaksa, terus jadi berat gitu. Jadinya not good kita kan di kamera. Jadi apa aja sih aku selalu berusaha kasih yang the best ya gitu. Oke. Nah, selama berkarir ini
Kalau boleh diceritakan suka dukanya apa nih yang masih terngiang-ngiang, masih ingat sampai sekarang? Kalau suka duka, kalau sukanya dulu ya. Oh iya, sukanya dulu. Boleh sambil minum aja. Oke. Kalau sukanya itu ya pasti ketemu teman banyak ya. Terus Lingkungan baru. punya teman baru, pengalaman baru gitu. Terus explore lagi ilmunya gitu dari teman-teman senior juga, dari teman-teman lawan main kita juga gitu kan. Jadi banyak banget ilmu yang bisa diambil sih, sukanya. Kalau dukanya? Waktunya enggak. Oh, waktunya. Waktu syuting itu kan unlimited ya, bener Oh, nggak iya, sih? betul. Nah, jadi random dan kita tuh harus standby anytime gitu loh. Jadi kalau untuk waktu syuting tuh emang kita nggak bisa prediksi ya. Iya. Kadang-kadang di schedule-nya misalkan jam 7 udah mulai tiba-tiba bisa jadi diputar jadi sore ataupun malam ya Lela. Right, betul. Jadi benar-benar apa ya, waktu istirahat tuh benar-benar minim sebenarnya gitu ya. Minim, pasti buat teman-teman entertain ya, pejuang. Kita pasti kalau kita ada waktu buat tidur sebentar aja di bangku kursi udah kita tidur ya kan. After itu kita harus fresh lagi gitu kan, dibantu sama tim makeup juga, tim wardrobe. Pokoknya satu tim itu udah harus keren banget. Karena jam istirahat sedikit aja itu berarti banget buat kita. Tega banget sih, Cece. Bang mulut kakak Udin, ember bocor apa disumpal? Tante mending berisik pisan. Cece mau ke salon. Tante Cece mau ketemu pacar online Cece. Sekarang teh impian Cece jadi kenyataan. Sekarang pacaran Cece teh nggak online lagi, sekarang udah offline. Kalau Pak Habibie teh work from home, sekarang Cece teh PFK, pacaran from cafe. Bye Udin. Tapi yang namanya entertain memang harusnya di Jakarta ya, pusat dari semua ya. Menurut kamu gimana? Iya. Kalau pengen berkarir kayak gitu? Iya, bener sih, Kan karena semuanya PH-PH gitu kan, PH besar, itu juga semuanya ada di Jakarta juga. Nah, belajar acting waktu awal-awal itu ada guru acting atau di kaca? Kalau aku nih di kaca dulu belajarnya. Iya. Iya. Kalau kamu apa? Aku sih nggak ada kelas acting yang khusus gitu loh, nggak ada. Malah aku belajar aja dari pengalaman aja, otodidak aja gitu. Dari semua peran itu ada antagonis, protagonis, ada peran jahat, peran baik. Itu kamu yang lebih enak memainkan peran apa tuh? Atau Jujur ya protagonis sih. Oh, baik-baik Lebih ya. enak, iya. Kalau kemarin Lebih itu yang kita syuting itu nanti ya gua masukin ya cuplikan kita berakting. Itu Cece ya. Cici, aduh, ada-ada aja sih. Tau nggak, ATM-ku ketular loh. Ya Allah, Teh, tapi sekarang udah diurus? Udah sih, udah lapor, paling ya lagi diurus. Tapi masalahnya ya, kamu bisa ambilin cash nggak ya? Oh, Teh, buat Bang Ramdan apa sih yang nggak bisa? Cece ambilin ya? Aduh, terima kasih banyak ya. Teh sama-sama. Mesin ATM-nya di mana? Di sebelah situ tuh. Yuk. Cece itu dia tuh pembantu rumah tangga ceritanya. Betul. Cuma wataknya apa itu? Tantangannya apa? Itu baik loh sebenarnya. Baik ya. Cece itu Kayak polos gitu kan ya? Iya, benar. Polos, terus dia dari desa ya gitu ya. Terus yang sangat sayang sama majikannya gitu. Sisi komedinya juga ada sih gitu. Tapi so far dia memainkan peran tuh protagonis. Bagus banget itu dan cocok banget kamu mainkan itu. 2, 4, 6, 8, 7. Abang, Teh segini cukup? Cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya. Teh sama-sama, Bang Ramdan. Dulu sih sempat kantoran ya. Oh, kerja kantor. Itu sebelum entertain berarti ya? Eh, Atau sudah? Jadi kan aku start 19 tahun Oke. photoshoot, terus aku sempat vakum kan dari entertain nggak, and then aku masuk kantor, ada 2, yang pertama aku di media online,
kedua aku di perusahaan oil and gas tapi punyanya Singapura ya. Oke, terus yang media online aku sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Yang oil and gas tuh hanya sebentar sih, kurang dari setahun kayaknya. Ya, itu sebelum COVID, pas sampai Berarti COVID ya. COVID baru-baru ini. Iya itu yang tapi sebelum Sebelum, COVID kan? ya sebelum Sebelum. COVID udah move tuh udah berhenti, udah resign dari yang kedua yang terakhir. Jadi terus aku lanjut lagi aja entertain gitu. Entertain. Nggak tahu kenapa ya aku passionnya mungkin lebih menyukai entertain ya. Gitu. Karena ya memang lah, kalau misalkan pekerja ataupun suatu kegiatan yang kita jalani dengan hati kita ya, maksud dengan hobi itu pasti menyenangkan. Walaupun entertain kadang-kadang kalau syuting kita ya kadang bangun pagi, pulang pagi. Kalau dipikir kan itu kan minim sekali istirahatnya. Betul. Tapi kalau kita suka dengan dunia itu, pasti kita merasa kayak happy ya kayak gitu ya. Iya. Yalah ya. Kalau mimpi-mimpi yang belum dicapai apalagi kira-kira nih kalau boleh tahu? Menikah kah atau apa gitu? Oke, yang pertama Atau kalau pengen melakukan hal apa gitu? mimpi-mimpi yang belum dicapai ya. Yang pertama sih karir aku pengen explore lagi ya enggak. Aku pengen explore lagi, memperbanyak ilmu lagi dari teman-teman sekeliling aku, terus juga entah dari photoshoot, entah dari syuting, aku pingin lebih pingin lebih explore lagi. Aku nggak mau merasa puas, terus belajar, paling gitu sih. Kamu nih buat teman-teman yang mungkin terinspirasi pengen juga terjun entah itu di dunia model, entah itu dunia sinetron, apa kira-kira saran yang pengen kamu kasih? Oke. Untuk teman-teman semuanya yang mau terjun ke dunia entertain atau yang baru mengetahui terus pengen masih ragu kayak gimana sih gitu. Oke, yang pertama kamu cari banyak informasi dulu tentang apa yang mau kamu jalanin. Jadi contoh misalnya kamu mau casting nih, PH-nya apa kamu cari tahu dulu. Yang jelas ya. Yang jelas, terus PH itu udah mengeluarkan sinetron apa, program apa gitu. Terus kamu cari tahu dulu itu yang pertama. And then yang kedua, kamu juga nggak boleh sombong, tapi kamu juga harus pinter gitu. Jadi kamu harus bisa tahu menempatkan diri kamu ketika kamu ketemu teman-teman kru dari PH tersebut atau teman-teman dari circle-nya kamu gitu. Kamu harus bisa menempatkan diri, kamu harus tahu apa yang lagi kamu jalanin ini, terus juga kamu harus tetap belajar. Terus ada banyak nih ya, nggak apa-apa. Yang ketiga, setelah kamu udah cari tahu, terus kamu yakin, kamu harus punya percaya diri. Jadi kamu jangan takut ketika nanti di lapangan, tempat casting, tempat syuting. Aduh ini gue insecure nih atau gimana? Enggak. Tiap orang tuh punya kelebihannya masing-masing, bener nggak sih nggak? Betul. Terus? Jadi kamu yang pertama harus percaya diri, tetap belajar, tetap rasa ingin tahunya itu harus tinggi gitu. Terus kalau ada sesuatu yang kayak bikin lelah, bikin capek, don't give up, jangan nyerah. Jadi kamu terus jalanin, karena kan orang sukses itu rintangannya banyak ya, perjuangannya gitu. Itu. Terus yang keempat, kamu tetap harus hati-hati. Karena kan masih ada aja oknum-oknum yang mengatasnamakan satu PH atau satu nama agensi manajemen, ternyata dia memanfaatkan situasi dan memanfaatkan keadaan. Biasanya target-target mereka itu adalah orang-orang yang baru ya dari daerah, yang terobsesi pengen jadi artis. Nah itu salah satu target mereka. Pokoknya yang namanya casting, yang setahu gue sih nggak ada bayar-bayar ya. Nggak ada kok, Ya, malah free gitu. semua. Ya kayak gitu. Jadi kalau udah bahasanya udah bayar itu ya patut diselidikin aja gitu, kejelasannya kayak gimana. Betul, ya cari tahu dulu ya kan. Ya so far itu sih. Yang kelima ya tetap berdoa. Berdoa. Tetap Ya. berdoa. Libatkan Oke. Tuhan setiap langkah. Ya.
Yang penting yang namanya proses itu pasti cukup lelah ya, nggak ada sesuatu yang instan, nggak ada kesuksesannya itu diraih dengan hanya tiduran atau gimana ya. Semua memang butuh proses dan perjuangan. Terus juga maksud tuh sebenarnya dimanapun itu etika attitude itu sangat penting banget ya. Betul Ya kan? sekali. Karena apalagi di bidang entertain ya. Di luar sana tuh banyak banget loh, ibaratnya mau ganteng, cantik kayak gimana, mau kayak gimana pun tipenya ada. Cuma yang membedakan tuh adalah etika attitude mereka ya. Betul. Nah itu salah satu penilaian besar juga bagi orang-orang film ya. Sebenarnya bukan hanya film juga, orang-orang di sekitar juga, masyarakat juga sangat berpengaruh banget. Iya. Apalagi Laila yang mau disampaikan? Oke, so far itu sih ya. So far itu kita yang penting tetap mau belajar, terus kita harus bisa menempatkan diri kita, terus kita jangan merasa puas sih ya. Iya. Jadi terus aja kita cari tahu. Gali terus gali potensi, terus. bakat. Karena kalau kita nggak coba ya kita nggak tahu juga kemampuan kita itu seperti apa. Betul. Ya kan ya? Ya. Karena semua Jangan takut gagal. jangan takut gagal dan jangan pernah menyerah dengan Iya. sesuatu yang kita impikan. Laila berarti host juga kan berarti ya Sempat nge-host di acara TV? buat websitenya IndiHome. Ada sempat nge-host itu dapat berapa episode gitu ya. Formal atau gimana? Atau Itu sih sebenarnya karena untuk anak-anak dari SD sampai SMA, jadi hitungannya edukasi ya. edukasi? Gitu loh, nggak? Edukasi ya. Luar biasa banget ya, banyak hal yang kita dapatkan dari sosok Laila, seorang artis yang karirnya udah melejit, tapi dia masih Amin. mau untuk berbagi tentang pengalaman, khususnya di bidang entertain ya guys ya. Karena kembali lagi seperti yang Laila bilang tadi, semua itu butuh perjuangan dan apapun itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan memberikan hasil yang bagus juga ya. Betul. Ya, karena semua itu proses kembali lagi ya. Iya, semuanya ada prosesnya. Jadi tenang aja. Kalau memang itu bukan buat kita, takdirnya ya udah kita yang penting tetap bersyukur, nanti akan diganti yang lebih baik lagi atau kayak gimana. Pasti itu namanya perjalanan hidup, pasti seperti itu. Mudah-mudahan dari cerita Laila kita bisa mengambil hal-hal positifnya yang bisa kita jadikan pembelajaran yang lebih baik untuk kehidupan kita ke depannya. Sukses terus buat Laila, pokoknya apapun itu terus semangat dan kita doain semua ya, mudah-mudahan Laila selalu mendapatkan hal-hal yang terbaik lah dalam hidupnya, mimpi-mimpinya tercapai ya, karya-karyanya semakin banyak nantinya ya, biar kita bisa menikmati di layar apa nih? Monitor atau apa? Di layar kaca di rumah masing-masing ya. Masing-masing. Nggak dong, sekarang dari handphone masing-masing juga bisa Dari loh. handphone, Channelnya bisa. Angga juga bisa kan. Waduh. Kamu lagi di mana aja bisa nonton channelnya Angga loh. Ya, sampai berjumpa kembali teman-teman dan tetap di balik mata kamera.